Akbar, Allahu 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 Akbar, kullama halla hilalun wa adbar. Allahu Akbar kullama shama shaimun wa aftar. Allahu Akbar kullama nabata nabatun wa azhar. Allahu Akbar kullama awraqa udun wa athmar. Allahu Akbar kullama at'ama al-qani'u wal mu'tar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil halimis sattar, al-mutafaddi bil ata', an-nafidhu qadahu bima fihi al-aqdar, yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mukawwirul laila 'alan nahar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina maulana Muhammad al-Mustafa al-Mukhtar sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di dalam suasana bahagia, suasana hari raya Idul Fitri. Para penduduk langit, para malaikat menamakan hari ini dengan sambutan Yaumul Jawaiz, hari pemberian hadiah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa hari ini dinamakan Yaumul Jawaiz, hari pemberian hadiah? Jawabannya tak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala pada hari ini berkenan akan memberikan paket yang istimewa, hadiah yang sangat berharga, anugerah dan penghargaan khusus buat hamba-hambanya yang tulus dan ikhlas melakukan amal ibadah selama bulan Ramadan, baik di siang harinya dengan berpuasa maupun di malam harinya dengan kegiatan-kegiatan tadarus, salat tarawih dan kegiatan-kegiatan yang positif. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apakah hadiah istimewa itu? Apakah anugerah dan penghargaan agung itu? Maka jawabannya kita akan dapat temukan di dalam beberapa hadis-hadis yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lain adalah berupa Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri artinya kesucian. Jadi kembali kepada menjadi suci atau kepada kesucian. Idul Fitri berarti kembali pada kesucian, laksana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi." Wa fi riwayatin, "Kharajat min dhunubihi ka yaumi waladatu ummuh." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa qamahu dan di malam harinya dengan kegiatan-kegiatan seperti salat tarawih, tadarus dan lain sebagainya, imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dalam riwayat lain, keluar dari dosa-dosanya ibarat bayi yang baru lahir dari perut ibunya, kembali kepada fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang beridul fitri, yang kembali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu, berbahagialah pada hari ini orang-orang yang menghargai atau menghormati dan datangnya bulan suci Ramadan.
Mereka berusaha keras, rela berusaha susah payah, melawan haus dan lapar, berpuasa demi melaksanakan perintah Allah. Mereka rela melawan rasa malas untuk melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, serta amal-amal ibadah yang lainnya. Menghormati dengan husnul iqbal, menerima respon yang baik dengan datangnya bulan Ramadan. Wa husnul wada, dan bagus di dalam mengantar kepulangan daripada bulan Ramadan. Maka orang-orang ini sungguh beruntung dan berbahagialah mereka pada hari ini, karena mereka akan pulang dari masjid yang agung ini dengan membawa oleh-oleh sebuah kado dan hadiah istimewa yang diterima langsung saat ini berupa Idul Fitri, kembali kepada kesucian, bersih dari dosa dan noda, laksana bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, alangkah rugi dan hinanya pada hari bahagia ini orang-orang yang telah menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Tidak ada respon dan kepedulian terhadap datangnya bulan Ramadan untuk mengisi dengan amal ibadah seperti salat tarawih, membaca Al-Quran, maupun ibadah-ibadah lainnya. Padahal ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan ini adalah anugerah yang Allah berikan khusus kepada umat baginda Rasulullah SAW agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Ramadan ibarat panen raya bagi petani. Ramadan ibarat gaji 13 bagi pegawai. Boleh kita bayangkan, satu kebaikan dilipat gandakan hingga sampai 1000 kali. Solat sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan nilainya seperti solat fardu, sementara solat fardu di bulan Ramadan nilainya seperti 70 kali di luar dari bulan Ramadan. Sehingga apabila bulan Ramadan tidak ada nilai sunnah, semuanya nilai fardu, ataupun yang fardu dilipat gandakan sampai 70 kali. Bahkan kadang-kadang ma'asyiral muslimin betul-betul merugikan orang tersebut. Ada segelintir di antara umat Islam yang merasa angkuh terhadap perintah Allah, merasa bangga tidak berpuasa, bahkan makan dan minum atau merokok di tengah-tengah khalayak orang ramai, di tengah-tengah saudaranya sendiri, semasa umat Islam, sesama umat Islam yang sedang berjuang menahan haus dan lapar. Orang-orang tersebut pasti akan menyesal dan mudah-mudahan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh orang-orang semacam ini sangat pantas untuk bersedih dan sangat pantas menyesal pada hari ini, karena dia tidak akan mendapatkan hadiah istimewa, yaitu Idul Fitri. Mereka sesungguhnya hanya ikut menumpang berhari raya secara zahir dan kue, makanan serta pakaian baru saja, tetapi pada hakikatnya mereka tidak beridul fitri. Karena bedakan antara Idul Fitri dengan hari raya. Kalau Idul Fitri khusus bagi mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, sehingga masuk di awal Syawal, Id kembali kepada fitrahnya, mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhari raya, semua orang bisa berhari raya. Baik orang Islam, non-Muslim, pada hari ini mereka berhari raya, tapi belum tentu mereka itu beridul fitri. Idul Fitri dikhususkan bagi mereka-mereka yang beribadah di bulan Ramadan dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan laisal id liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atahu tazid. Bukanlah hari raya untuk mereka-mereka yang berpakaian bagus-bagus, hanya penampilan zahir. Hari raya khusus bagi mereka-mereka yang ibadahnya ada penambahan. Walaisal id liman tajammala bithiyab warrukub. Bukanlah hari raya yang memperindah pakaian-pakaian dan mobil-mobil serta kendaraan mereka di hari ini. Innamal id liman ghufirat lahu dzunub.
orang yang berhari raya, hari raya ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beridul fitri, tidak hanya berhari raya saja. Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka yang tidak ada kepedulian terhadap bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Raghma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, tsumman salaka wa lam yughfar lahu." Sungguh rugi dan celaka seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pergi meninggalkannya, tetapi dia tidak dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan sangat mudah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang tidak mendapatkan pengampunan setelah keluar dari bulan Ramadan, ini orang benar-benar membangkang dan benar-benar melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, sebagai hamba yang beriman, kiranya perlu ada 3 hal yang penting untuk ke depan setelah hari ini yang harus kita renungkan dan harus kita sikapi. Yang pertama yaitu adanya sifat ar-raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, aktivitas-aktivitas yang positif yang kita laksanakan selama bulan Ramadan, dari awal bulan Ramadan sampai detik ini, mudah-mudahan diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima sebagai amal ibadah. Dan kalaupun ada kekurangan-kekurangan, kalaupun ada keteledoran-keteledoran, dikarenakan kita belum faham betul tentang hakikat daripada bulan Ramadan, mudah-mudahan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang betul-betul menggunakan kesempatan beribadah di bulan Ramadan, mereka lah yang berhak betul-betul pada hakikatnya orang-orang yang beridul fitri, dan pantas dia mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Minal aidin, mudah-mudahan jadi orang yang kembali kepada fitrahnya. Wal faizin, orang-orang yang sukses. Mereka lah orang-orang yang betul menggunakan kesempatan di bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dahulu setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, mereka memohon, mengharap kepada Allah sampai bulan Maulid 6 bulan ke depan, agar supaya ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengharapannya tetap sampai 6 bulan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu adanya muhasabatun nafsi. Harus ada melakukan evaluasi diri sendiri, merenung diri kita masing-masing, dalam lubuk hati masing-masing. Apakah kita masuk orang yang betul-betul husnul ada wa husnul wada, bagus di dalam menerima datangnya bulan Ramadan dengan amal-amal ibadah, dan bagus di dalam mengantarkan kepulangan bulan Ramadan? Kalau dalam hati kita jawabannya betul, bagus dalam menyambut tamu yang mulia bulan Ramadan dan menghantarkan kepulangan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan inayah, anugerah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mensikapi peka terhadap datangnya bulan Ramadan. Tetapi ma'asyiral muslimin, kalau kita waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak masuk dari golongan kita terumpamanya ada seseorang yang tidak ada kepekaan terhadap bulan Ramadan, tidak menyambut husnul iqbal wa husnul wada, tidak menyambut baik datangnya bulan Ramadan, dan tidak mengantarkan kepulangan dari bulan Ramadan dengan kebaiknya, maka seharusnya orang tersebut menangis pada hari ini dan memohon kepada Allah, menyesal sebetul-betulnya, dan memohon kepada Allah mudah-mudahan dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan yang akan datang dan bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi di bulan Ramadan sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dan yang ketiga adalah marilah kita mempunyai sifat istiqamah, tetap beribadah. Kita bukan hamba Ramadan, tetapi kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang di bulan Ramadan beribadah, keluar dari bulan Ramadan Idul Fitri kemudian rusak ibadahnya, bahkan bermaksiat, inilah yang dikatakan hamba Ramadan, bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diminta ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita harus beribadah kapan saja. Di luar Ramadan tetap kita hamba Allah, dan di dalam bulan Ramadan harus benar-benar menghormati dan beribadah di bulan Ramadan ini. Allahu akbar walillahil hamd. Maka kita diminta untuk istiqamah. Setelah bulan Ramadan, apa yang kita laksanakan, baik sholat tarawih, tadarus Al-Quran, atau ibadah-ibadah lain, kita laksanakan. Sebagai pengganti sholat tarawih, kita adakan peningkatan sholat Jabliyah dan Ba'diyah, ataupun sunnah-sunnah yang lain. Kalau di bulan Ramadan kita mengaji, maka di bulan diteruskan istiqamah di dalam melaksanakan ibadah, dengan tetap kita berdampingan dengan Al-Quran, mengaji Al-Quran, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Jadilah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Ramadan telah meninggalkan kita, tapi tetap naluri kita adalah hamba Allah, baik di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Dengan zakat fitrah yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan mempunyai dampak yang positif. Kita ada kepekaan terhadap masyarakat untuk bisa membantu fakir miskin, bukan hanya di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagai tempaan latihan yang nanti akan kita laksanakan selama 11 bulan ke depan. Maka minimal mereka-mereka yang dengan mengeluarkan zakat fitrah, mudah-mudahan tetap di luar bulan Ramadan bisa membantu fakir miskin dengan keuangan dan kemampuan masing-masing kepada mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwa salah satu ciri bahwa amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya istiqamah. Orang apabila beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ciri-ciri keikhlasannya dan diterimanya ibadah itu adanya istiqamah. Apa yang telah dilaksanakan di bulan Ramadan tetap diistiqamahkan di luar bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan hanya latihan untuk bisa dipakai nanti 11 bulan ke depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini sangat penting sekali kita memperbaiki bukan hanya hubungan kita dengan Allah. Kalau di bulan Ramadan kita memperbaiki hablum minallah dengan berpuasa, dengan tadarus, dengan salat tarawih, dengan ibadah-ibadah lainnya, maka setelah bulan Ramadan kita harus memperbaiki hablum minan nas, antara sesama manusia. Karena ibadah kepada Allah bukan hanya satu sisi hablum minallah, tapi ada hablum minan nas, ibarat sayap burung. Tidak mungkin itu burung bisa terbang kalau hanya menggunakan satu sayap saja. Maka momen yang terbaik untuk memperbaiki hablum minan nas, antara manusia dengan manusia, maka sekarang inilah, dengan adanya datang Idul Fitri. Kalau sebelum bulan Ramadan mungkin hubungan kita ada retak dengan tetangga, dengan keluarga, dengan bapak, dengan ibu, dengan saudara, dengan masyarakat, maka jadikan bulan sekarang ini dengan Idul Fitri untuk memperbaiki hablum minan nas, satu sama yang lain, minal aidin wal faizin wal makbulin. Mudah-mudahan sehingga hubungan dengan Allah baik dan dengan manusia juga baik. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kebaikan, terutama yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Selamat jalan bulan Ramadan, wahai bulan yang penuh berkah, bulan yang dirindukan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dosa akan diampuni di bulan Ramadan, setiap amal ibadah akan dilipat gandakan di bulan Ramadan, dan setiap tarikan nafas dihitung tasbih, bahkan tidur pun
bernilai ibadah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kalau tahu umatku lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Andai kata umat ini mengetahui nilai, bobot, kapasitas, kualitas daripada bulan Ramadan, maka umat ini akan meminta sesuatu yang mustahil. At-tamanni, permintaan yang mustahil, yaitu akan meminta kepada Allah 1 tahun dijadikan bulan Ramadan. Tidak kenal yang namanya bulan Syawal, tidak kenal yang namanya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai bulan Sya'ban. Yang kenal hanyalah bulan Ramadan. Tetapi permintaan hanya permintaan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Berjalan bulan Ramadan 1 tahun, setiap tahun 1 bulan. Maka begitulah mereka-mereka yang tahu tentang hakikat daripada bulan Ramadan. Adapun mereka-mereka yang mungkin tidak tahu, mereka keburu-buru keluar daripada bulan Ramadan. Tapi orang-orang yang tahu tentang nilai bulan Ramadan, dia tidak ingin keluar daripada bulan Ramadan, mengharap 1 tahun menjadi bulan Ramadan. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW demikian. Kini engkau akan pergi meninggalkan kami, wahai bulan Ramadan. Selamat jalan wahai bulan Ramadan. Selamat jalan wahai bulan Ramadan. Selamat jalan wahai bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memperpanjang usia kami sehingga kita akan dipertemukan kembali di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa safi'ina wa maulana Muhammad. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi alladzi a'ada al-a'yana wa karrar wa ajaza as-sha'imina ath-thawaba wa kamila al-ajri al-muwaffar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la يثقل بها الميزان في المحشر وأشهد أن سيدنا محمدا المبعوث إلى الأسود والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بشرف الأبخار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك خير الخلق صاحب الوجه الأنور وارض اللهم عن الأصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله
walillah. Khair. Ya Rabbi salli